Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita review dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin, ya. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Ada yang masih ingat apa itu ikatan ion dan ikatan kovalen? Saya belum. Ya, Lairatul? Ikatan ion itu terjadi karena gaya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Kalau ikatan kovalen itu terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron. Iya, betul sekali, ya. Jadi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya gaya tarik menarik atau yang dinamakan dengan gaya elektrostatik antara ion positif dengan ion negatif. Sedangkan ikatan kovalen itu ikatan yang terjadi karena penggunaan bersama pasangan elektron. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita nanti akan belajar tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Ya. Jadi nanti masih ada kaitannya dengan senyawa ion. Nah, pada pertemuan hari ini diharapkan kalian nanti dapat menganalisis larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi di sini nanti kita akan membuat suatu praktikum sederhana. Ya. Oke anak-anak, pernahkah kalian mendengar ataupun membaca berita bahwa ada orang yang tersengat listrik atau kesetrum pada saat terjadi banjir? Pernah enggak? Pernah. Nah, sekarang kenapa pada saat terjadi banjir, misalkan banjir airnya sudah masuk ke rumah kita harus mematikan arus listrik? Alasannya apa? Kira-kira? Ya. Karena air mengandung ion yang bergerak bebas. Karena air mengandung ion yang bergerak bebas. Yang lain, kira-kira kenapa sih kok kita harus mematikan arus listrik? Ayo, kira-kira apa? Agar tidak kesetrum, betul. Ya, jadi pada saat air masuk ke rumah kita harus mematikan aliran listrik. Supaya apa? Supaya tidak kesetrum, supaya tidak tersengat listrik. Gitu ya. Nah, sekarang kalau seandainya kita itu kesetrum, gitu ya, berarti artinya air itu mengandung atau dapat menghantarkan arus listrik, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa sih air kok dapat menghantarkan arus listrik? Kira-kira apa? Ya? Karena air mengandung ion yang bergerak bebas. Jadi air itu dapat menghantarkan arus listrik karena dia mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Jadi mengandung atom-atom yang bermuatan listrik yang bergerak bebas. Tuh ya. Oke anak-anak, pada pertemuan kemarin saya sudah men-share nama-nama kelompok praktikum untuk kegiatan hari ini. Ya, sudah dibaca tuh ya di grup? Sudah. Oke, silahkan kalian duduk di kelompok sesuai dengan yang saya share kemarin. Silahkan bergerak tanpa suara. Oke, kalian sudah duduk di kelompok masing-masing. Nah, pada pertemuan lalu saya juga sudah men-share UKBM, file UKBM ya di Classroom. Apakah sudah dibaca? Ya. Alhamdulillah. Oke ya. Nah, di Classroom di situ saya juga sudah men-share materi ya. Yang pertama adalah dalam bentuk slide PowerPoint. Kemudian yang kedua adalah tentang video pembelajaran ya. Video pembelajaran larutan elektrolit dan non elektrolit. Kemudian ada beberapa latihan soal di situ. Oke ya. Nah, di sini kalian silakan mengkaji materi larutan elektrolit dan non elektrolit dari berbagai sumber yang ada di Classroom itu. Dan kalian juga bisa
mengeksplor materi elektrolit dan non elektrolit ini dengan menggunakan sumber belajar yang lain. Oke anak-anak, hari ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengidentifikasi larutan elektrolit berdasarkan daya hantar listriknya. Oke ya, coba perhatikan di sini. Di sini Bu Ani sudah menyediakan alat dan bahan, gitu ya. Yang pertama di sini adalah alat uji elektrolit, ya. Ini adalah alat uji elektrolit yang kamu rancang pada pertemuan kemarin. Ini alatnya. Bahan yang saya gunakan di sini yang pertama ada natrium hidroksida. Jadi ada NaOH, kemudian yang kedua ada NaCl, natrium klorida. Kemudian yang ketiga ada C2H5OH, ini adalah etanol. Kemudian yang keempat adalah CH3COH, ini adalah asam asetat. Oke ya. Nah, yang kamu lakukan nanti apa gitu ya? Yang pertama, kalian nanti memasukkan kedua elektroda ini ke dalam larutan yang akan kamu uji. Langsung dicelupkan. Yang lain diperhatikan ya. Elektrodanya diperhatikan. Nah, oke. Oke. Sekarang diamati yang terjadi di dalam larutan itu apa? Di sekitar elektroda ada apa itu? Gelembung. Ada? Gelembung. Oke. Ada gelembung gas. Gelembung gasnya banyak apa sedikit? Banyak, Bu. Banyak. Oke. Yang kedua nyala lampunya, perhatikan. Bagaimana nyalanya? Terang atau redup atau mati? Terang. Oke ya. Jadi untuk larutan NaOH di sekitar elektroda ini ada gelembung-gelembung gasnya, kemudian nyala lampunya terang. Oke, silakan dicatat hasil pengamatannya. Pengamatan yang sudah dilakukan tadi ya. Silakan kalian untuk mendiskusikan hasil pengamatan ini di kelompok masing-masing. Oke ya. Silakan untuk yang misalkan di sudut baca yang di pojokan di situ kalian juga bisa membahas di situ juga boleh, ya. Atau misalkan kamu membahasnya dengan menggunakan sumber internet atau materi-materi yang ada di classroom juga boleh. Silakan didiskusikan di kelompok masing-masing. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil percobaan kalian tadi. Saatnya kita presentasi. Oke, selanjutnya kelompok yang bermain tadi kelompok 6. Kelompok 6 sekarang mempresentasikan hasil pengamatannya tadi. Oke, baik teman-teman. Dari hasil pengamatan tadi dapat disimpulkan bahwa NaOH termasuk elektrolit kuat dikarenakan terdapat gelembung gas yang banyak dan nyala lampunya yang terang. sedangkan C2H5OH tidak terionisasi Dikarenakan tidak ada gelembung gas dan cahaya. lampunya padam. Hasil percobaan yang sudah kalian lakukan tadi dari hasil demonstrasi tadi, ternyata di situ ada larutan yang dapat menghantarkan listrik, ada larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, dan ada juga larutan yang menghantarkan listrik tetapi lemah, gitu ya. Nah, larutan yang menghantarkan listrik dengan sangat kuat tadi ditandai dengan apa aja? Lampunya menyala terang, gelembung gasnya banyak. Sehingga larutan yang demikian ini dinamakan dengan larutan elektrolit kuat, ya. Kemudian untuk larutan yang menghantarkan listrik dengan sangat lemah, ya, sangat lemah. Tadi ditandai dengan apa? Dengan tidak nyalanya lampu.
Ya, lampunya tadi tidak menyala. Kemudian gelembung gasnya bagaimana? Sedikit. Ada tapi sedikit, ya. Nah, larutan yang seperti itu dinamakan dengan elektrolit lemah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.